Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tugas akhir, proyek akhir praktikum algoritma lanjut. Sebelumnya, perkenalkan, saya David Septiawan dengan NIM 133, serta rekan saya Rifki Maulana dengan NIM 128. Langsung saja. Di sini kami membuat program reservasi tiket kereta api yang fungsinya untuk membantu teller di reservasi stasiun untuk pelayanan pembelian tiket. Kemudian kita menggunakan struct penumpang yang berguna untuk menampung variabel nama, nick, gender, jurusan, waktu, sama kelas. Kemudian di sini dideklarasikan fungsi sama prosedur yang ada di program ini. Langsung saja kita masuk ke INT mainnya. Di sini kita deklarasikan fstream file, kemudian kita menggunakan perulangan do while untuk jika masuk ke integer main ini nanti akan melakukan perulangan terus kecuali jika di exit. Kemudian masuk ke perulangan, kita deklarasikan count sama dengan hitung data. Ini adalah fungsi hitung data ini yang berguna untuk menghitung data yang ada di file penumpang.txt di sini. Kemudian kita masuk ke switch case. Case yang pertama, sebelumnya kita masuk ke prosedur menu dulu. Di prosedur menu ini kita menampilkan seperti ini. Selamat datang di reservasi tiket ini. Kemudian ada 6 menu pilihan, yaitu 1 beli tiket, yang kedua daftar jurusan dan harga tiket, yang ketiga daftar penumpang, yang keempat cari data penumpang, yang kelima hapus data penumpang, dan 6 keluar. Di sini saya akan menjelaskan 3 menu yang di awal ini. Yang menu 4 sampai 6 ini akan dijelaskan rekan saya Rifki nanti. Kemudian kita langsung run program saja. Terminal. Jika kita di menu sini, jika kita memilih pilihan 1, kita akan langsung ke sini. Jika kita memilih menu 1 kan, di sini akan masuk ke prosedur input. Nah, di sini kita deklarasikan fstream pointer file sama integer count. Kemudian ini penumpang input ini deklarasi struct-nya, struct penumpang tadi yang di awal. Kemudian masuk ke sini, kita disuruh memilih antara 3 kelas ini, kelas ekonomi, kelas bisnis, sama kelas eksekutif. Di sini saya memilih kelas ekonomi saja. Pilih 1, kemudian jika memilih 1 nanti akan menampilkan ini, prosedur ekonomi. Prosedur ekonomi itu isinya adalah daftar harga tiket kereta api yang kelas ekonomi. Kemudian memilih waktu keberangkatan. Belum memilih. Di sini kan ada pilihan waktu keberangkatan. Kemudian kita akan memasukkan jumlah transaksi. Saya ketik 1, kemudian namanya David,
niknya 1, 2, 3, jenis kelamin laki-laki, nomor jurusan kita akan ke Yogyakarta Solo 1, jumlah tiket 2, nomor keberangkatan pagi saja. Nah, di pembayaran ini kemudian ke prosedur bayar. Di prosedur bayar ini kami melakukan perulangan jika uang yang dibayarkan ini enggak cukup, artinya kembaliannya kurang dari 0, nanti akan melakukan pembayaran Anda kurang, silakan melakukan pembayaran ulang, kemudian akan mengulangi pembayaran lagi. Di sini kan total pembayaran 250.000, coba kita inputkan 100.000. Coba kita inputkan 100.000. Nah, di sini pembayaran kurang, ini akan melakukan perulangan lagi. Kalau kita bayarnya cukup, nanti akan, nah di sini jika transaksinya selesai, nanti di file penumpang.txt-nya ini nanti akan muncul ini apanya, data-data dari yang telah kita masukkan tadi, diantaranya nama penumpang, NIK, terus jenis kelamin, terus jurusan, kelas, sama ini waktunya. Coba kita masukkan lagi. Nah, ini tadi data yang saya masukkan tadi sudah masuk ke penumpang.txt tadi. Kalau kita pilih menu 2 langsung ke prosedur daftar. Prosedur daftar ini cuma display itu ya, harga tiket sama jurusan yang ada di ini. Nah, hasilnya seperti ini kalau dijalankan. 2, daftar jurusan dan harga tiket. Menu 3. Menu 3 itu ya untuk output daftar penumpangnya. Di sini void output, di sini ada pilihan jika kita ingin mengoutputkan daftar penumpang berdasarkan namanya, nanti berarti sortingnya itu berdasarkan nama, nanti akan masuk ke case 1, yaitu memanggil prosedur nama. Kalau kita pilih 2, nanti berdasarkan nick. Jadi yang disorting itu nicknya, urut dari nick, akan masuk ke case 2 yaitu nick. Langsung kita di sini pilih yang berdasarkan nama ya. Berdasarkan nama itu seperti ini. Nah, di sini kita membuka file penumpang.txt-nya ini, kemudian kita load datanya pakai perulangan for, kita tutup filenya, lalu kita masuk ke rumusnya. Di sini kita pakai perulangan for untuk mengolah datanya seperti ini. Integer i sama dengan 0, i kurang dari count, terus i plus plus. Masuk perulangan lagi, integer j sama dengan j plus 1, j kurang dari count, j plus plus. Nah, di if ini jika nama ya, ini satu paket. Berarti jika nama dalam file ini, jika namanya itu lebih besar dari nama i lebih besar dari nama j, nanti kita pakai satu wadah di sini namanya tmp.
Ini wadah kosong, ini buat nampung nama i. Nama ini tuh satu paket ya, satu array, satu struct itu. Jadi ada nama, nick, jenis kelamin, jurusan, kelas sama waktunya itu kita tampung ke dalam TMP, kemudian nama yang i-nya tadi kan kosong, kemudian diisi yang nama J, kemudian yang nama J dikasih ke TMP. Nanti kemudian kita kita save datanya ke dalam penumpang.txt ini tadi kita pakai yang namanya fungsi iOS trunk. Fungsinya untuk eh, menghapus data yang sebelumnya kemudian mengganti data yang baru. Tadi kan datanya belum diurutkan, kemudian sudah diurutkan di sini, kemudian di save ke di sini penumpang.txt. Kemudian ini untuk menampilkan data penumpang menurut nick, menurut nama. Kita coba saja langsung daftar penumpang berdasarkan nama. Lihat di sini ya, lihat di penumpang.txt-nya ini. Nanti akan langsung terurut berdasarkan nama. Nah, gitu kan. Yang tadinya belum urut, nanti urut dari Bambang, David, Rifki. Kemudian menu yang selanjutnya itu yang berdasarkan nick. Eh, Sebenarnya sama ya, cuma yang beda itu cuma rumusnya ini. Kalau tadi yang di sini nama lebih besar, nama I lebih besar dari nama J. Kalau di sini nick lebih besar dari nick J. Akan kita coba mengurutkan berdasarkan nick, pilih 3. Lihat di sini ya, penumpang.txt. Di sini kan dari 121, 123 sama 128. Oh, ini sudah urut. Berarti nanti urutannya sama seperti ini. Pilih 2. Nah, nggak berubah kan? Nah, begitu untuk menu 123. Untuk selanjutnya menu 4, 5, 6 akan dijelaskan rekan saya Rifki. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang tadi dibahas teman saya David. Kita akan masuk ke menu yang keempat, yaitu searching. Ini kalau kita masuk ke menu 4, dia akan masuk ke sini, ke prosedur searching. Ini extreme, pointer file, dan int count sebagai parameternya. Ini untuk memanggil struct, lalu ada variabel dengan nama cari, lalu variabel boolean dengan nama p sama dengan true, p-nya true. Lalu akan masuk ke sini. Kita cari nick penumpang yang tadi sudah dimasukkan David. Kita coba 123. 121. Akan keluar tadi data ditemukan. Ini dari mana? Kita lanjut ke sini dulu. Ini akan membuka file penumpang.txt. Lalu dia akan melakukan perulangan untuk mengload atau memuat apa yang di dalam file itu. Lalu dia akan menutup filenya. Lalu akan muncul informasi data penumpang. Ini output yang ini. Lalu dia melakukan perulangan lagi. Lalu dia akan mengoutputkan data ditemukan
penumpang yang nick-nya sama dengan yang kita inputkan tadi, 121, yaitu Bambang Islamin, dan semuanya sama yang ada di dalam penumpang.txt tadi. Nah, lalu jika variabel yang P ini berubah, ini berubah, dia akan memunculkan ini, data ditemukan. Jika P-nya tetap sama, true, dia akan memunculkan data yang Anda cari tidak ditemukan. Lalu dia akan memunculkan output, ingin kembali ke menu utama, Y atau N, Y atau tidak. Jika kita menginputkan Y, dia akan kembali ke menu utama yang ini. Atau jika kita menginputkan N, dia akan exit. Dia akan menyudahi program. Selanjutnya kita akan lanjut ke menu yang kelima, hapus data penumpang. Jika kita menginputkan 5, hapus data penumpang, dia akan masuk ke prosedur hapus. Ini sebagai parameternya, ini memanggil struct penumpang, ini variabelnya, ini variabel juga, boolean dengan nama Y sama dengan false, Y-nya false. Akan di-outputkan hapus data penumpang. Ini. Lalu dia akan membuka file ini, penumpang.txt, dan akan memuat file yang ada di dalam penumpang.txt. Lalu filenya ditutup. Lalu akan di-outputkan lagi, masukkan nama penumpang yang ingin dihapus. Nama penumpang yang ingin dihapus. Tadi kita masukkan Bambang. Data berhasil dihapus. Ini dia masuk ke sini, Bambangnya, ke variabel nama, lalu dia akan menjalankan ini. Ini untuk menghapus, ini perulangan untuk menghapus data. Ya, selanjutnya ini masuk ke sini, data berhasil dihapus, lalu dia akan membuka file penumpang.txt, dan ini untuk mengganti atau menumpuk file baru ke file lama. Ini untuk membuang data yang lama. Lalu akan masuk ke perulangan ini. Lalu file akan ditutup. Lalu akan dibuka lagi filenya, penumpang.txt, akan mengoutputkan jumlah penumpang sebelumnya, 3, penumpang awal tadi yang sudah diinputkan teman saya. Lalu ada output jumlah penumpang setelah dihapus. Tadi saya menghapus nama penumpang dengan nama Bambang. Lalu ini untuk mengoutputkan nama penumpang yang tidak dihapus, nama penumpang sisa. Lalu file akan ditutup. Selanjutnya, jika nama yang kita masukkan tadi di sini, di nama penumpang yang ingin dihapus, jika nama yang ingin dimasukkan tidak ada, contohnya random aja, dia akan mengoutputkan data tidak ditemukan, nama yang Anda masukkan salah.
Lalu seperti biasa akan mengumpulkan pilihan untuk kembali ke menu utama atau tidak. Jika Y, dia akan kembali ke menu utama. Jika tidak, dia akan menyudahi programnya. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah dari saya dan David, kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.